Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya senang bisa jumpa dan pasti semuanya senang hari ini karena mau mendengar cerita firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari 2 Timotius 4 ayat 2. Dikatakan demikian, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu firman Tuhan bagi kita hari ini. Tema kita adalah beritakanlah firman. Di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Tikhikus. Tikhikus ini adalah seorang sahabat atau teman atau murid dari Paulus. Dia berkata demikian, "Aku seorang yang dapat dipercaya karena Tuhan Yesus baik kepadaku. Aku telah belajar dari guruku yang bernama Om Paulus. Om Paulus mengajarkan kepadaku siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia, yang lahir di Bethlehem di tempat yang kotor. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib supaya aku bisa masuk surga. Kalau aku percaya kepadanya dengan cara mengakui dia bahwa dialah Tuhan dan juru selamat satu-satunya, di luar itu tidak ada Tuhan, maka kita bisa masuk surga. Oleh karena itu saya diizinkan untuk menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang bahwa Yesus itu sangat baik dan mengasihi semua orang. Maka dari itu, kalau kita sudah percaya kepadanya, kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat satu-satunya. Pada suatu hari, aku Tikhikus mendapat tugas dari Om Paulus. Om Paulus memberi tugas kepadaku untuk mengantar surat kepada orang-orang yang ada di Kolose. Ini adalah orang-orang yang ada di Kolose. Ini orang-orang yang sedang menanti surat dari Om Paulus. Mereka rindu untuk mendengar firman Tuhan. Nah, saya ditugaskan untuk pergi ke daerah Kolose walaupun jauh tempatnya. Tapi saya harus pergi, karena itulah yang bisa saya lakukan untuk menolong guru saya, Om Paulus. Nah, saya harus melakukan dan taat apa yang diperintahkan supaya orang-orang yang ada di Kolose itu dapat mendengar firman Tuhan. Jadi, kita harus taat kepada Tuhan Yesus karena dialah Tuhan dan juru selamat kita. Nah, itu perintah dari Om Paulus. Om Paulus ada di mana? Ternyata Om Paulus pada waktu itu dia ada di dalam penjara, sehingga dia memberi tugas kepada Om Tikhikus supaya dia dapat pergi membawa surat kepada orang-orang yang ada di Kolose. Nah, waktu itu Om Paulus ini yang sedang ada di dalam penjara, ternyata kenapa Om Paulus di penjara? Karena dia menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Rupanya banyak orang yang tidak senang kalau Om Paulus itu menceritakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Makanya Om Paulus ini di penjara. Nah, pada waktu dia di dalam penjara, dia tidak bisa pergi mengantar surat sehingga minta bantuan dari Om Tikhikus. Pada waktu si Om Paulus ini ada di dalam penjara, dia tetap memuji Tuhan. Dan dia dapat menceritakan Injil, menceritakan Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya kepada orang-orang yang ada di dalam penjara. Sehingga orang yang ada di dalam penjara itu dapat mendengar bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Jadi kata si Om Paulus, walaupun dalam penjara, tapi aku bisa memuji Tuhan, menceritakan Yesus Kristus kepada orang lain. Kemudian Om Tikhikus juga senang karena dia dapat membantu temannya atau gurunya yang bernama Om Paulus itu. Jadi dia taat kepada Tuhan, dia taat kepada gurunya, mau menceritakan Injil, mau mengantarkan surat yang diperintahkan oleh Om Paulus kepada orang-orang yang ada di Kolose. Nah, itu yang dilakukan oleh mereka. Kita pun juga bisa melakukan atau dapat menceritakan atau taat kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Kita harus taat dan dengar-dengaran sama orang tua. Kita harus taat dan terus memuji Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan supaya nanti kita dapat menceritakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mau menolong kita, menjaga kita siang dan malam. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin. Adik-adik, untuk prakarya hari ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Gunting, jangka, spidol, karton berwarna putih, karton berwarna biru, kertas origami berwarna kuning, dan kertas origami bermotif. Selain itu, kita juga menyiapkan kertas berwarna yang sudah kita potong-potong kecil berukuran 10 dan lebarnya 4 cm. Nah, bahan-bahan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita ambil karton berwarna biru. Karton biru ini kita bagi menjadi 3 bagian. Tidak usah terlalu besar. Kita akan membuat gelombang air dari karton berwarna biru ini. Kita buat 3 potongan seperti ini. Kemudian kita akan membuat gelombang air. Tahu dong gelombang air seperti apa? Setelah ada gelombang airnya, kita akan menggunting sesuai dengan pola gelombang air yang sudah kita buat. Setelah itu, kita akan membuat 3 pola gelombang air seperti ini. 1, 2, 3. Nah, sekarang 3 pola gelombang air ini akan kita tempel di karton yang berwarna putih. Kita mulai dari bawah. Kita taruh di tengah. Dan kita taruh yang agak di atas. Kita bisa sesuaikan ya gelombang yang kita inginkan supaya terlihat seperti gelombang yang ada di lautan. Nah, sekarang kita kasih lem di masing-masing karton biru yang sudah bermotif gelombang air. Pertama, kita tempelkan di paling bawah. Kemudian, gelombang yang kedua. Kita pakai lem stick ya, supaya lebih cepat kering dan tidak berantakan. Jaraknya jangan terlalu jauh dari gelombang yang pertama. Kemudian, gelombang yang ketiga. Kalau kita mau menyesuaikan dengan lebar kartonnya, kita boleh ya. Nah, oke. Setelah ini, kita akan mengambil kertas berwarna yang tadi sudah kita siapkan, berukuran 10 cm kali 4 cm. Nah, kertasnya seperti ini ya. Nah, kita akan membuat pola perahu yang jadinya seperti ini. Nah, dari yang ini, supaya pola perahunya sama, kita lipat jadi 2. Kemudian kita gunting ke ujung. Nah, sekarang kita jadi perahunya.
juga untuk perahu yang berwarna biru. Kita lipat jadi 2. Nah, sekarang kita punya 3 perahu. 3 perahu ini akan kita tempatkan di masing-masing gelombang ombak yang sudah kita buat tadi. 1, 2, 3. Untuk masing-masing perahu kita akan membuatkan layarnya. Nah, perahu layar kita akan mengambil kertas origami yang bermotif seperti ini. Kertas origami ini kita lipat sama rata. Sehingga ada 4 bagian. Kemudian akan kita gunting dan kita akan mendapatkan satu bagian seperti ini. Setelah ini kita akan lipat lagi menjadi 2. Kemudian kita gunting lagi. Setelah mendapatkan kertas origami seperti ini, kita akan memotong dari ujung yang atas ke ujung yang bawah. Pastikan ya, kita memotongnya sama besarnya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan 2 bagian seperti ini. Ini yang akan kita gunakan sebagai layar dari perahu kita. Nah, kita taruh satu di sana, kita taruh satu di sini. Begitu juga satu di sini. Nanti kita bisa menyesuaikan bentuknya sehingga sesuai kanan dan kirinya. Nah, bisa ada yang 2, bisa juga yang layarnya 1. Setelah ini, jangan lupa kita akan lem masing-masing layarnya dan juga perahunya. Nah, kita tidak perlu kasih lem terlalu banyak supaya dia menempel saja di gelombangnya. Nah, kita selipkan saja. Kita kasih lem di ujung-ujungnya saja, yang penting dia menempel. Nah, sekarang kita dapat ada 3 perahu layar.
karena dia berlayarnya di siang hari, maka kita akan membuatkan matahari. Kita menggunakan jangka. Kita buat lingkaran. Nah, untuk menggunakan jangka ini, minta bantuan papa atau mama kamu ya. Setelah itu, kita gunting sesuai dengan lingkaran yang sudah kita buat. Lingkaran ini akan kita kasih lem. Kita kasih lem sedikit. Kita tempel di pojok atas. Nah, sehingga menjadi matahari. Nah, inilah prakarya kita hari ini. 3 perahu layar di tengah ombak. Selamat mencoba adik-adik sekalian. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.